Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di Agiman Dugem Makrifat. Banyak yang beranggapan ketika sudah melakukan ritual ibadah itu sudah bertuhan, tetapi kita belum kenal, belum tahu. Nah, makanya kita mau ngobrol-ngobrol santai nih dengan Halo Say. Halo juga. Ini ada di mana nih? Di Pekalongan apa di mana nih ya? Ini di tempat yang rileks. Piknik itu, piknik kecil-kecilan. Iya. Ngobrolin apa nih tadi? Ya, ini kan tadi saya ngobrol tentang Tuhan ya. Jadi kebanyakan itu kan ketika sudah melakukan ritual seperti sholat, terus ibadah-ibadah yang lain lah. Tetapi ini definisinya belum kenal Tuhan gitu. Nah, harusnya ini, bagaimana nih definisi bertuhan itu? Nah, apa harus kenal dulu atau harus bagaimana nih? Atau ketemu dulu nih? Kan kalau secara ininya gampangnya kan gini ya. Saya dengan situ kan ketemu dulu, kan? Baru nanti kenal ya. Setelah ketemu kan baru kenal, kenal namanya, kenal siapa. Kan waktu ketemu kan belum kenal kan? Iya, belum. Nah, setelah ketemu baru kenal tuh. Oh, baru bisa diingat ya. Nah, setelah kenal baru bisa diingat, bisa bisa dibayangkan. Oh iya, itu kekasih saya cantik banget kan gitu. Oh iya. Nah, Tuhan itu kan kalau beragama itu kan harus kenal dulu, ketemu dulu yang namanya. Nah, katanya mengenal Allah, bertuhan Allah. Ya kan harus tahu nama itu di mana, siapa, ya kan gitu. Selama ini berarti saya nyebut nggak kenal. Terus apanya yang diingat itu ya kira-kira dulu ya? Nah itu, coba definisi Tuhan itu apa sih? Iya kan? Nah, iya. Bertuhan, definisi bertuhan kan begini. Orientasimu, cintamu, harapmu, keinginanmu, terus kalau yang nggak mau ditinggalkan itu apa? Cemas gitu. Iya. Ketakutanmu kan gitu, ketakutan kehilangan. Saya kan takut kehilangan kamu. Nah itu definisi Tuhan kan seperti itu. Lah, bagaimana orang belum ketemu, belum tahu cuma tahu namanya gitu kan? Kok tiba-tiba melakukan ritual ibadah gitu, seperti sholat. Nah, sholat itu kan kalau di dalam keterangan ayat-ayat yang sudah di dalam Al-Quran itu kan as-sholatu lidzikri ya. Sholat itu untuk mengingat. Terus apanya Allah yang kalau cuman kenal nama nih, kalau cuman kenal nama misalkan ada ini sahabat saya banyak yang namanya Amin gitu. Nah, teman saya namanya Amin. Nah, Amin itu kalau nggak salah ada 4 orang nih. Yang di Pondok Ungu Permai ada, di Sumberjaya ada, terus di sono di kampung namanya Amin juga kan, Mas Amin gitu. Nah, ini kalau cuman kenal nama, nggak kenal wujudnya, belum pernah ketemu, bisa untuk mengingat. Bisa nyasar itu kemana tahu. Terus yang diingat apanya? Terus ketika sholat ditanya, kamu sudah sholat? Sudah. Terus sholat apa yang kau ingat? Nggak tahu loh. Ini model apa ini agama? Justru sering ketika sholat itu mengingat yang enggak. Pekerjaan, anak, cucian, masakan, kompor udah dimatikan apa belum? Ini itu kan Ini kebanyakan, nggak nyambung. Ini kebanyakan manusia sekarang itu terjebak di alam bawah sadar. Iya.
Itu kriterianya begini, alam bawah sadar itu dia tidak sadar Tidak apa yang menyadari ya? tidak menyadari apa yang diperbuat, apa yang diomongin. Sementara dia cuma meniru kata-kata orang, meniru Iya, perbuatan iya. orang gitu kan. Ini apa karena udah pinter keblinger apa gimana ya? Ini yang harus perlu kita kaji lebih jauh, bahwa alam itu ada dimensinya gitu. Pertama itu alam bawah sadar. Iya. Contohnya sekarang itulah banyak manusia yang sudah katanya beragama, Iya. tapi tidak kenal Tuhan. Bersaksi cuman mengucapkan Iya. doang. Sholat nggak ada yang diingat, sholatnya nggak bisa mi'raj juga, kan gitu. Padahal kata Rasulullah dulu, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Mukminin kan berarti jamak ya? Banyak. Iya, jadi sholat itu mi'rajnya orang mukmin. Berarti kalau sholatnya nggak bisa mi'raj, ini sholat yang di bawah alam sadar. Nah, Iya. dia melakukan tapi tidak tahu arah yang dilakukan. Dia mengerjakan tujuannya. sesuatu tapi tidak tahu. Tapi tidak sadar. Iya, sholat. Nah, sholat apa yang diingat? Allah, katanya sholat menyembah Allah. Kalau saya dulu kan yang penting sudah mengukur kewajiban gitu. Yang penting saya sudah sholat, tahu nyambung apa nggak tahu lah. Nah, Pokoknya ini- sebenarnya udah sholat gitu. Ini alam bawah sadar. Nah, iya. ketika kita ini ada alam di bawah yang paling rendah gitu. Kalau alam bawah sadar, terus di atasnya ada alam sadar. Iya. Nah, alam sadar ini manusia itu kritis. Kritis apa yang diucapkan, Iya, apa yang dikerjakan, diperbuat. apa yang diperbuat itu kritis. Oh, kalau saya berbuat begini nanti efeknya apa? Iya. Kalau saya mengucapkan begini nanti efeknya apa Iya. gitu? Apa hasilnya? Iya, Nah, ini iya. alam atas sadar gitu. Ya, alam sadar gitu. Iya, Bu. iya. Nah, di atasnya itu ada alam ultra sadar. Ultra sadar itu adalah alam akhirat atau alam kodim. Iya. Nah, tentu kalau kita mau beribadah kepada Tuhan yang itu adanya di alam suprasadar, Iya. maha sadar, maha sadar, Iya. suprasadar kan gitu. Nah, itu kan otomatis kita harus menggunakan faktor alam ultrasadar itu. Nah, di alam ultrasadar itu adalah penyambung dari alam sadar, kemudian di tengahnya ada alam ultrasadar, baru nyampe kepada alam suprasadar. Iya. Gitu. Jadi Berarti- kita tidak mungkin, makanya kalau kita masih keberadaan kita ini masih ada di alam bawah sadar, kita tidak tahu. Kita tidak sadar, tidak menyadari apa yang kita ucapkan. Contoh seperti kalimat syahadat ya. Iya. Nah, syahadat itu kan bersaksi. Iya betul. Bersaksi ini minuman ya, ini iya. minuman. Heeh. Ya kan berarti harus ada yang disaksikan, ada yang menyaksikan. Iya, Kan betul. Begitu kan? Iya. Nah, ini namanya alam sadar. Selama ini yang kita lakukan ya cuma ngucap-ngucapin doang. Nah, itu terjebak. Makanya banyak manusia sekarang, ini mohon maaf nih, termasuk saya dulu begitu. Iya, kita dulu Ketika begitu. kita belum bersekolah di ilmu ketuhanan, itu nggak sadar. Kita membaca kitab juga cuma dibaca setiap hari berapa juz, berapa katanya. Kalau ini katanya masih katanya. Ini terjebak di alam bawah sadar gitu. Jadi apa yang dikerjakan, apa yang diucapkan itu nggak sadar bahwa itu bukan itu gitu. Makanya di dalam apa namanya kitab Al-Quran ya. Karena kita juga sebagai orang secara stempel KTP itu Islam, itu kalau di dalam kitab Al-Quran itu kan harus ditingkatkan. Kalau agama itu kan ada ini ya, apa namanya, torikoh kalau nggak salah ya. Nah, itu kan dari tarek, dari apa? Syariat ya kan. Hakikat. Tarekat dulu, syariat, tarekat,
hakikat, ma'rifat. Ma'rifat. Nah itu kalau syariat itu kok posisinya atau kondisinya itu Iya. ada di bawah alam sadar. Oh, Di padahal bawah. di situ dikatakan ya awaludin ma'rifatullah gitu ya. Nah. Awal beragama itu harus mengenal Allah. Nah, kan itu kenal. awal beragama loh. Itu baru awal ya. Iya. Belum beragama Belum di situ, beragama. belum. Nah. Namanya kata ber. Iya. Contoh saya bernyanyi. Heeh. Nah, bernyanyi otomatis kan lagi sudah mulai nyanyi, Heeh. sedang bernyanyi, Iya. kan begitu. Iya. Nah, bersaksi berarti kan sudah mulai menyaksikan, ya kan? Ah. Ini ada yang disaksikan, ini menyaksikan, kan gitu. Sudah Iya. mulai Berarti, sedang bersaksi. oh, seperti ini wajah tu wajhia ya Nah. harusnya ya. Kuhadapkan wajahku kepada wajah yang menciptakan langit dan bumi. Di situ kan berhadapan ya istilahnya Iya, ya. makanya di sifat wujud Allah itu kan ada sifat wujud 20 ya. Iya. Tapi memang karena keadaannya manusia-manusia sekarang ini di alam bawah sadar. Iya. Jadi tidak Nggak menyadari apa yang diucapkan, apa yang dikerjakan, apa yang diperbuat. Betul. Apakah itu mencapai kepada hakikatnya apa enggak kan gitu. Iya. Yang penting sudah melaksanakan aja. Iya, Yang penting sudah melakukan menggugurkan aja. dengan keyakinan Iya. Allah itu maha tahu. Iya betul. Seringkali berpatokan begitu. Allah Iya. kan maha tahu Nah, gitu. Allah maha tahu, memang betul Allah maha tahu. Tetapi Allah juga menciptakan sistem Iya betul. untuk yang namanya beragama. Itu ada sistemnya gitu. Ada tahapan-tahapannya, ada urutannya gitu kan. Harus dimulai dari apa dulu nih? Ya dari kenal itu dulu, ketemu menemukan yang bernama Allah itu. Menemukan yang bernama itu. Iya. Nah, itu adanya adalah di dalam sistem ketuhanan atau wasilah itu. Gitu. Iya, oke. Kalau tidak melalui itu, kita terus karena kita terjebak di alam bawah sadar, kita nggak mau mencari. Bahkan sampai di apa ya, kemarin saya dibilang katanya, oh kamu melakukan itu ngikutin siapa? Sunnah Rasul. Tapi Rasulnya masih ada, sudah mati. Nah, bagaimana ini? Kan nggak sadar dia mengucapkan itu. Iya betul. Di alam bawah sadar kebanyakan manusia sekarang itu posisinya, keberadaannya di bawah alam sadar itu. Iya. Makanya mengucapkan apa yang nggak tahu, yang penting mengucapkan. Padahal kalau di dalam hukum dunia, di Iya. dalam persidangan ya. Lah, apa yang kamu saksikan? Kamu tahu kronologinya, menyaksikan apa ini jam berapa, menit ke berapa? Kan ditanya begitu. Iya betul. Lah, ini Tuhan dijadikan mainan. Bersaksi, saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Cuman mengucapkan doa Iya, coba. betul. Ini kan mainan. Ini menyepelekan sekali ya. Waduh, ini kebodohan yang amat luar biasa. Betul. Tapi saya tidak menyalahkan karena memang keberadaan yang bertindak, yang berbuat itu memang keberadaannya di alam bawah sadar. Iya. Coba kalau ditingkatkan ke alam sadar ya, pakai akal, rasio gitu kan. Oh iya, tadi saya mengucapkan apa? Ini efeknya kemana kan gitu. Nah ini beragama, ngaku beragama, tapi tidak kenal Tuhan. Iya, betul. Ngaku bersaksi, tidak ada yang disaksikan. Ngaku sudah sholat, tapi nggak ada yang diingat. Iya. Kan as-sholatu lidzikri, sholat untuk mengingatku, Betul, kata Allah. betul. Kan begitu. Nah, ini makanya ya harus ditingkatkan dari alam bawah sadar, naikkanlah ke alam sadar. Iya. Nah, tingkatkanlah dari syariat ke tarekat, ke hakikat, ma'rifat. Kalau dijenjang di dalam beragama itu. Iya, betul. Lewat toriko. Betul. Kalau enggak bisa.
Bagaimana kamu bisa sadar sementara kamu posisinya di alam syariat terus? Hanya ritual saja yang dilakukan. Nah, kebanyakan udah nggak tahu, tapi nggak mau nyari tahu. Giliran dikasih tahu, ngeyel. Nah, karena dia posisinya nggak sadar gitu. merasa seolah-olah dia paling benar gitu ya. Nah, itu. Kebanyakan manusia kan begitu. Kita Iya. juga begitu ya. Iya sama, saya juga. Tetapi ketika kita sudah melangkah, karena saya memakai akal rasional Iya. saya berpikir, wah ternyata syahadat saya ngaku bersaksi tapi tidak ada yang disaksikan. Nah Iya, itu saya mulai berpikir, Iya. nah katanya saya bersaksi akan Allah dan Rasulnya, Iya. keberadaannya di mana, dengan cara apa saya menempuh jalan itu, Iya, betul. kan gitu. Iya. Ini saya mulai kritis loh di situ. Nah barulah kita ketemu alam sadar, memakai akal rasio, gitu. Jadi tadi definisi bertuhan itu harus ketemu dulu, Betul. kenal dulu, barulah kita bertuhan. Betul. Nah itu mungkin pembahasan kita berdua. Healing kecil-kecil ya, healing kecil-kecil itu mata buka kayak gini. Tapi kita omongannya healing tipis-tipis, tapi kita coba membangkitkan kesadaran orang, coba berpikirlah, gitu. Iya. Masa bersaksi kok nggak ada yang disaksikan, Betul. sholat nggak ada yang diingat, terus katanya beragama kok nggak kenal Tuhan. Betul. Gitu. Nah ini sangat membohongkan sekali ya, sangat bodoh sekali kalau kita tidak mau meningkatkan akal rasional kita, pakai akal kita untuk apa yang kita berbuat, apa yang kita ucapkan harus sesuai dengan maknanya dan hakikatnya. Betul. Gitu, ketemu gitu. Demikian pembahasan kali ini. Barangkali ada kata-kata yang tidak berkenan di hati Anda sekalian atau saudara-saudaraku sekalian. Kita memang lagi mencari ya, mencari tentang ilmu ketuhanan. Tetapi disinilah wajib kita memakai akal rasional kita untuk supaya tidak terus-menerus di alam bawah sadar. Dan bukan bermaksud kita menggurui ya, bukan bermaksud menggurui, tetapi hanya menyampaikan apa yang kita pelajari dan kita rasakan. Ada di mana kita? Itu ada di dalam Thariqah Naqsabandiyah Kholidiyah Ahmadiyah Nusantara. Terima kasih. Billahi anta maksudi waridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah selesai.